Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amibel Amanda dari kelas 86 dan ini merupakan eksperimen pembuktian proses penyaringan darah dalam ginjal. Pertama, teteskan pewarna makanan ke dalam air bening untuk mendapatkan larutan yang berwarna. Lalu aduk hingga rata dan menghasilkan warna yang diinginkan. Setelah selesai, siapkan tepung terigu dan ambil kurang lebih secukupnya dan masukkan ke dalam air berwarna. Aduk hingga merata dan mengental. Bila dirasa kurang, lakukan proses tersebut sekali lagi. Setelah larutan siap, siapkanlah gelas kedua yang bersih dan corong. Untuk kali ini, saya menggunakan tutup botol minum saya sebagai pengganti corong karena saya tidak memiliki corong. Setelah setup siap, ambil tisu atau kertas apapun yang dapat menembus air, seperti yang saya punya seperti ini, dan taruh di atas corong atau di bawah corong seperti ini. Ambil larutan di awal dan taruh di atas tisu yang sudah ada di atas corong seperti ini. Bisa dilakukan dengan sendok maupun langsung ditaruh seperti ini. Dengan air di atas larutan, mari kita lihat apa yang terjadi. Bisa dilihat bahwa sang tisu menyaring kotoran dan unsur-unsur padat dari larutan dan menyaringnya menjadi air yang bening dan bersih seperti yang ada di bawah gelas. Bisa dilihat perbedaan warna dan teksturnya, yang di atas kental dan yang di bawah bening. Setelah menunggu selama kurang lebih hampir setengah jam, berikut adalah hasilnya. Ini sudah saya ambil corongnya dan bisa dilihat bahwa larutan yang A, yaitu yang di atas, lebih kental daripada larutan B yang ada di dalam gelas. Larutan B walaupun warnanya tidak sepenuhnya jernih dan masih ada tetesan warna ungu, tetapi jelas lebih jernih daripada larutan yang sebelumnya. Bisa dilihat warnanya lavender seperti air parfum dan larutan yang sebelumnya terlihat lebih kental dan lebih padat daripada sebelumnya karena air yang ada di larutan A sudah diserap melewati corong dan difilter menjadi larutan B. Sekarang saya sedang mengeluarkan larutan A dari corong dan bisa dilihat teksturnya menjadi padat seperti adonan slime seperti ini. Ya, begitu. Sekarang saya akan menjawab soal-soal yang diberikan di lembar soal
sambil menjelaskan kesimpulannya. Berikut adalah hasil dari pembelajaran saya yang akan saya bacakan satu persatu. Untuk pengamatan lebih lanjut, sudah saya kirim di Google Classroom hasil dari catatan saya. Pertanyaan pertama, bagaimana perbedaan larutan sebelum dan sesudah disaring? Sebelum disaring, larutan terasa seperti lem cair kental yang mudah diaduk dan berwarna ungu muda. Dan setelah disaring, larutan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A alias kelompok pertama adalah kelompok larutan awal yang sebelum disaring dan kental. Sedangkan kelompok B alias kelompok 2 adalah larutan alias cairan yang ada di dalam gelas, yaitu yang sudah difilter dan disaring. Kelompok A menjadi lebih kental dari sebelumnya, yaitu setelah disaring. Maksudnya setelah disaring semuanya tuh, yang penuh ini yang bisa dilihat di video, kelompok A menjadi lebih kental dari sebelumnya. Yang sebelumnya bisa diaduk dan masih bisa dituangkan menjadi keras seperti adonan slime atau adonan telur yang mudah dibentuk walaupun meninggalkan jejak lengket. Sedangkan kelompok B menjadi air biasa seperti air parfum yang cair dan mudah dialirkan kemana-mana. Apakah yang menyebabkan perbedaan tersebut? Seperti yang bisa dilihat di gambar di Google Classroom, dengan adanya saringan yang berupa tisu di atas corong, unsur-unsur padat seperti yang ada di kelompok A yaitu tepung dan lain-lain akan tersaring dan otomatis terpisah dengan kelompok B, yaitu unsur-unsur keras dan padat akan tersaring dan menyisakan air di dalam gelas. Hal ini sama seperti proses penyaringan dalam ginjal, di mana kelompok A yaitu yang di atas corong diumpamakan seperti racun dan kelompok B yang di bawah corong diumpamakan seperti darah yang sudah tersaring dari racun di dalam ginjal. Bila rangkaian percobaan di atas diumpamakan sebagai nefron, maka saringan teh dan tisu diumpamakan sebagai, jawaban saya adalah glomerulus. Yang kedua, gelas diumpamakan sebagai, jawaban saya adalah kapsula Bowman. Sudah ada ilustrasi yang saya gambarkan, maaf kalau jelek. Dan pertanyaan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah, setelah saya melakukan eksperimen ini, saya jadi lebih mengerti proses ginjal menyaring darah dari zat-zat beracun yang ada di dalam tubuh. Dan setelah itu menarik kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan baik perkataan, sikap, maupun video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.